Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak dosen. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan dan waktunya sehingga kita bisa menyampaikan atau sedikit memaparkan materi pada presentasi kali ini. Sebelum kita menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Wahyu Adi Saputra dengan Mbak Yuni Ratmawati dan Mas Diki Faisal Saputra. Membahas materi dari kelompok 5 yaitu tentang ekonomi sumber daya terbarukan kehutanan. Hutan sendiri itu adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan atau lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Dalam ekosistem di hutan sendiri bukan hanya pohon tetapi banyak spesies atau tumbuhan yang satu dengan lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyiapkan sumber daya alam berupa kayu, tapi masih banyak sekali potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya sehingga bisa dikelola atau dimaksimalkan oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan tersebut. Kemudian sebagai fungsi ekosistem, hutan sangatlah penting. Hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyediaan air, kemudian penghasil oksigen, tempat hidup flora dan fauna, kemudian mencegah timbulnya pemanasan global. Dan hutan sendiri menurut saya sangat-sangatlah penting karena dunia itu membutuhkan hutan. Kemudian ekonomi sumber daya hutan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang nantinya akan dikelola, hasil hutan dikelola akan menjadi barang atau jasa, khususnya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri yang relatif tidak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya hutan itu relatif terbatas. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan yang relatif terbatas ini perlu adanya pembaharuan. Ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuni Ratmawati. Baik, perkenalkan nama saya Yuni Ratmawati. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ekonomi sumber daya hutan. Ekonomi sumber daya hutan itu merupakan suatu bidang penerapan dari alat-alat analisis ekonomi. Sumber daya hutan ini memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama pada kajian ekonomi mikro. Pada kajian ekonomi mikro ini dalam ekonomi sumber daya hutan untuk menjawab barang dan jasa hasil hutan yang diproduksi sehingga akan menguntungkan bagi pihak unit usaha atau bisnis. Misalnya dalam persoalan produksi, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan juga penentuan harga. Selanjutnya pada kajian ekonomi makro, ekonomi sumber daya hutan ini akan menjawab bagaimana sumber daya hutan itu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dalam pengertian bahwa sumber daya hutan itu telah memberikan kontribusi bagi tersedianya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga memberikan jasa perlindungan lingkungan bagi semua masyarakat. Nah, dalam kajian ekonomi makro ini contohnya pada yang ada pada kesejahteraan masyarakat itu contohnya seperti kesempatan kerja, pendapatan produk domestik, dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas yaitu fungsi dan manfaat hutan bagi manusia dan lingkungan. Untuk manfaat hutan di bidang ekonomi yaitu satu, negara dengan hasil kayunya itu sebagai bahan baku atau bahan dasar
industri seperti bangunan, furnitur, dan lain-lain itu akan memiliki nilai ekonomi dan akan berdampak pada perkembangan ekonomi. Manfaat di bidang ekonomi yang kedua yaitu bagi pekerja hutan dengan mempekerjakan orang-orang yang di bidangnya sehingga akan mengurangi pengangguran dan di sini akan mensejahterakan rakyat. Secara tidak langsung itu negara akan dapat membantu mensejahterakan rakyat dan perekonomiannya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya dalam manfaat ekonomi tadi ya masih itu ya. Terus selanjutnya yaitu flora dan fauna yang ada di hutan bisa dijadikan sebagai tempat wisata yang baik, yang menarik itu bagi wisatawan domestik maupun bagi wisatawan asing, sehingga itu akan memberikan masukan atau pemasukan pendapatan bagi daerah. Manfaat dalam bidang ekonomi yang selanjutnya yaitu tersedianya banyak oksigen dan udara yang bersih, sehingga itu akan orang sakit itu akan berkurang dan bencana alam pun juga akan berkurang, sehingga subsidi yang dikeluarkan untuk penanganan untuk proses pengobatan itu juga akan menjadi lebih sedikit. Dalam artian di sini bisa menghemat pengeluaran. Untuk manfaat hutan yang kedua yaitu manfaat atau fungsi klimatologis, yaitu bagi kondisi cuaca. Hutan ini berfungsi sebagai dapat mengatur iklim seperti menjaga kelembapan udara. Selanjutnya suhu udara itu agar tidak terlalu tinggi dan dapat mengurangi penguapan air tanah. Selanjutnya hutan juga yang berfungsi sebagai paru-paru dunia ini akan menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat hidrologis atau yang mengatur tata air. Di sini hutan berperan sebagai hutan di sini memiliki fungsi dapat menampung air hujan di dalam tanah, terus untuk mencegah intrusi air laut yang asin, terus menjadi pengatur tata air tanah sehingga dapat menjaga keseimbangan air di musim hujan maupun di musim kemarau. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat atau fungsi ekologis. Di sini terjadi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi apabila makhluk hidup itu menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungan atau alam pun juga akan memberikan yang terbaik terhadap makhluk hidup. Jadi di sini dapat diartikan juga sebagai suatu hal yang saling melindungi sehingga keseimbangan lingkungan akan menjadi baik. Nah, di sini hutan memiliki fungsi sebagai mencegah erosi dan pengikisan tanah dan juga mencegah terjadinya banjir. Ya, dan fungsi selanjutnya yaitu menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Dan untuk fungsi yang terakhir sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah keempat, dampak kerusakan hutan. Kerusakan hutan mampu memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada lingkungan di sekitar hutan. Yang pertama adalah terganggunya sistem hidrologis atau tata air. Banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh dari tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Yang selanjutnya adalah hilangnya biodiversitas. Hutan di Indonesia memiliki beberapa ragam spesies flora dan fauna. Penebangan dan pengerusakan hutan menyebabkan spesies langka akan punah. Padahal Indonesia memiliki 3.000 jenis tumbuhan di dalam 1 hektar, ditambah lagi jenis satwa di dalamnya. Nah, itu adalah termasuk dampak dari rusaknya hutan. Yang ketiga adalah kemiskinan dan kerugian secara ekonomis. Masyarakat Indonesia akan bertambah miskin jika tidak mempunyai hutan karena segala sumber kehidupan berasal dari hutan. Yang keempat adalah perubahan iklim dan pemanasan global.
Hutan yang dijadikan sebagai paru-paru dunia penghasil oksigen bagi semua makhluk di bumi tidak bisa menjalankan fungsinya untuk mendaur ulang karbon dioksida karena penebangan secara liar tadi. Selanjutnya kelima adalah kerusakan ekosistem darat maupun laut. Jika tak, maka akan berpengaruh pada ekosistem lainnya. Akibat kerusakan hutan akan mengakibatkan erosi dan banjir yang membawa sedimen ke laut dan akan merusak kehidupan atau ekosistem laut. Yang selanjutnya adalah peranan ekonomi sumber daya hutan dalam perekonomian. Analisis ekonomi sumber daya hutan dapat diketahui apa yang diusahakan, berapa jumlahnya, kapan ditanam dan kapan dipanen, sehingga jual pengelolaan hutan dapat menguntungkan dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah sumber hutan mempunyai peran sebagai penggerak ekonomi. Yang pertama adalah penyediaan devisa untuk pembangunan sektor lain yang membutuhkan teknologi dari luar negeri. Yang kedua adalah penyediaan hutan dan lahan sebagai modal awal untuk membangun berbagai sektor seperti perkebunan, industri, dan sektor lainnya. Yang ketiga adalah peran kehutan dalam pelayanan jasa lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat. Peran sumber daya hutan tersebut diperlukan. Peran sumber daya hutan tersebut dikarenakan sifat produk sumber daya hutan. Yang pertama adalah kayu merupakan produk multiguna, sehingga diperlukan banyak jenis industri dan produk kayu hampir selalu berperan pada setiap tahapan perkembangan teknologi dan perekonomian. Konsumsi hasil hutan seperti kayu dan bukan kayu dekat kawasan hutan. Yang kelima adalah industri hasil hutan relatif lebih mudah didirikan, biasanya tidak memerlukan input teknologi tinggi dan skala usaha tidak terlalu besar. Adapun beberapa peran sumber daya hutan dalam penggerak perekonomian suatu negara atau wilayah. Yang pertama adalah peranan sumber daya hutan sebagai penghasil devisa. Yang kedua adalah peranan sumber daya hutan sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya, seperti membuka lahan perkebunan dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah peranan sumber daya hutan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, seperti penanaman itu akan membuka lapangan pekerjaan, pemanenan, dan untuk memelihara usaha tersebut. Yang keempat adalah peranan sumber daya hutan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Produk-produk sektor kehutanan memiliki rasio keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya, seperti produk tekstil, produk kulit, pakaian jadi maupun makanan olahan. Yang kelima adalah peranan sumber daya hutan dalam pelayanan jasa lingkungan. Peranan kehutanan dalam pelayanan jasa lingkungan diberikan oleh keberadaan sumber daya hutan sebagai perlindungan plasma nova, pakaian jadi maupun makanan olahan. Yang kelima adalah peranan sumber daya hutan dalam pelayanan jasa lingkungan. Peranan kehutanan dalam pelayanan jasa lingkungan diberikan oleh keberadaan sumber daya hutan sebagai perlindungan plasma nova, keanekaragaman hayati, dan nilai-nilai estetik yang potensial bernilai ekonomi apabila dapat dikelola dengan baik. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah sedikit pemaparan materi dari kelompok 5. Jika ada salah atau kurangnya, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.